Selamat datang di video pembelajaran geografi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang atmosfer. Apa itu atmosfer? Yuk kita simak. Atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet, termasuk bumi. Atmosfer terletak di luar angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Selain itu, atmosfer merupakan lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Ketebalan atmosfer mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya uap air, kripton, neon, xenon, hidrogen, kalium, serta 0,7% ozon. Selanjutnya, manfaat dan fungsi atmosfer. Manfaat dari atmosfer yaitu 1. Melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. 2. Melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. 3. Atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa memengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. 4. Memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas dan kebutuhan lainnya. Yang berikut, fungsi atmosfer. Fungsi atmosfer yaitu untuk mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukan penyerapan dan memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan permukaan bumi. Sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan, sisanya 47% mencapai permukaan bumi. Fungsi atmosfer bagi bumi sangatlah penting. Atmosfer memiliki tugas utama untuk melindungi bumi dari gangguan benda-benda angkasa serta radiasi sinar matahari yang hendak masuk menuju bumi. Apabila tidak ada lapisan atmosfer yang melindungi bumi, maka bumi akan berlubang dan bahkan hancur akibat tertabrak benda-benda luar angkasa seperti meteor. Selain itu, suhu yang ada di bumi pun juga akan ekstrim antara pagi dan malam hari, karena sinar dan radiasi matahari yang langsung menembus bumi. Sebagai lapisan pelindung bumi, lapisan atmosfer memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, tidak mempunyai warna, tidak berbau, dan tidak memiliki wujud, serta hanya dirasakan oleh indera perasa manusia dalam bentuk angin. Yang kedua,
mempunyai berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Yang ketiga, mempunyai sifat dinamis dan elastis, yakni dapat mengembang dan mengerut. Yang berikut, lapisan penyusun atmosfer. Lapisan atmosfer memiliki beberapa lapisan penyusun, yaitu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, lapisan ionosfer, dan lapisan eksosfer. Lapisan yang pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini berada pada jarak 8-14 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling dasar dan dekat dengan bumi. Maka lapisan inilah yang paling menjaga dan menstabilkan keadaan bumi. Ada beberapa karakteristik dari lapisan troposfer, yaitu yang pertama, terjadi fenomena alam. Lapisan ini sangat memungkinkan terjadinya peristiwa dan fenomena alam paling dekat. Misalnya, terjadi angin yang kencang yang mengakibatkan kerusakan hutan, hujan, halilintar, dan berawan. Banyak interaksi manusia terjadi pada lapisan ini, seperti aktivitas pesawat. Yang kedua, batas dengan tropopause. Setelah lapisan troposfer, terdapat lapisan pengembang yang menghubungkan dengan lapisan atmosfer dalam tingkat lebih tinggi. Lapisan pembatas atau tropopause ini termasuk lapisan yang dinilai konstan. Namun, pada lapisan ini, segala bentuk aktivitas udara seperti oksigen dan karbon dioksida sudah tidak ada. Otomatis, makhluk hidup tidak akan mampu untuk tinggal lama di lapisan ini. Yang ketiga, suhu lapisan yang berbeda-beda. Misalnya jarak permukaan bumi dengan daerah kutub, yakni hanya setinggi kurang lebih 8 km dengan suhu kelembaban udara kurang lebih minus 46 derajat Celcius. Lain lagi, di daerah yang beriklim sedang memiliki jarak dengan troposfer 11 km dengan suhu minus 50 derajat Celcius. Lain lagi, daerah yang berada di kawasan garis hayal, ekuador, atau khatulistiwa memiliki ketinggian sekitar 16 km dengan suhu kurang lebih minus 50 derajat Celcius. Yang keempat, keadaan temperatur lapisan troposfer. Meski salah satu manfaat dari lapisan troposfer adalah mengembangkan suhu udara yang ada di luar dengan di dalam bumi, ternyata temperatur di lapisan ini tidak konstan. Inilah penyebab perbedaan temperatur di suatu tempat dengan tempat lain berbeda-beda. Jika tempat tersebut memiliki posisi yang tinggi, maka temperaturnya rendah, begitu pula sebaliknya. Lapisan yang kedua yaitu lapisan stratosfer. Lapisan ini berada di atas sublapisan tropopause troposfer. Ketinggiannya hingga 50 km dari permukaan bumi. Pada bagian inilah yang terkenal dengan ozon, yang mana sedang dibicarakan di mana-mana. Ada beberapa karakteristik lapisan ini, yaitu yang pertama, terletak lapisan ozon.
Dari lapisan inilah dimulai terjadinya perbedaan temperatur dan tekanan. Lapisan ini dinilai sangat penting sehingga mampu menjaga dan melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua, terdapat stratopause, memiliki temperatur yang relatif konstan dari lapisan sebelumnya. Suhu dan ketinggian pada lapisan atmosfer ini berkisar kurang lebih 50 km di atas permukaan bumi dan 5 derajat Celcius. Yang ketiga, sublapisan stratosfer. Sublapisan stratosfer dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan isoterm, lapisan panas, dan lapisan campuran teratas. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan ini berada tepat di atas lapisan stratosfer, berada pada ketinggian 60 hingga 80 km di atas permukaan bumi. Karakteristik lapisan mesosfer yaitu 1. Melindungi bumi. Caranya lapisan ini melindungi bumi adalah dengan membakar benda langit seperti meteor saat masuk ke lapisan mesosfer. Kemudian benda langit tersebut hangus dan menjadi abu sebelum sampai di permukaan bumi. Yang kedua, cuaca dan temperatur. Dinilai cukup ekstrim, keadaan suhu dan cuacanya yakni berkisar antara minus 50 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Yang ketiga, terdapat lapisan mesopause. Bagian mesosfer yang berbatasan langsung dengan termosfer adalah mesopause. Lapisan yang keempat yaitu lapisan termosfer. Ketinggian lapisan ini mencapai 80 hingga 100 km dari permukaan bumi. Karakteristik lapisan termosfer yaitu yang pertama, kemunculan aurora. Lapisan ini terkenal dengan adanya proses ionisasi pada atom-atom serta molekulnya. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai reaksi yang menyebabkan penambahan dan pengurangan jumlah elektron yang menghasilkan cahaya warna-warni di angkasa seperti pelangi yang memberikan warna-warna yang indah. Cahaya tersebut akan sangat nampak di daerah kutub utara dan selatan yang dikenal dengan nama aurora. Yang kedua, keadaan suhu dan temperatur. Kondisi suhu dan temperatur pada lapisan ini berkisar antara 40 derajat Celcius sampai 1232 derajat Celcius. Lapisan yang kelima yaitu lapisan ionosfer. Lapisan ini berjarak 100 km sampai 800 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini, semua atom dan molekul udara yang ada mengalami proses ionisasi. Itulah mengapa lapisan ini disebut lapisan ionosfer. Karakteristik lapisan ionosfer yaitu 1. Bermuatan listrik. Lapisan ini terjadi banyak sekali proses ionisasi. Hal ini menyebabkan lapisan ini bermuatan listrik akibat adanya proses dan kegiatan ionisasi. Yang kedua, adanya pemantulan gelombang radio. Pada lapisan ionosfer terjadi proses pemantulan gelombang radio yang berasal dari bumi. Gelombang tersebut berisi gelombang panjang dan gelombang pendek
yang berada di sublapisan Canelli dan Appleton, berkisar dari permukaan bumi sekitar 10 km sampai 400 km. Lapisan yang terakhir yaitu lapisan eksosfer. Lapisan ini adalah lapisan yang paling jauh dari bumi yang memiliki rentang jarak 800 km sampai 3.260 km. Di lapisan inilah mulai terjadi banyak interaksi dan hubungan antara gas-gas yang ada di dunia luar bumi serta gas-gas yang membentuk atmosfer bumi. Karena jaraknya yang teramat jauh dari permukaan bumi, maka kekuatan gaya gravitasi bumi juga rendah. Demikian penjelasan tentang materi atmosfer. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran geografi dari saya, Grace Hokeate. Semoga bermanfaat.